Tidak ada yang lebih kuasa dari waktu. Di dunia ini tidak ada orang bisa melarikan diri dari akibat perbuatannya. Mereka harus mampu beradaptasi akan irama kosmik, itulah kebenaran. Waktu berjalan tanpa ampun, apapun akan dilewatinya, tetapi selalu adil. Bagi yang selaras dengan irama itu akan selamat, bila menentangnya akan hancur. Bila kita mengamati dengan sadar atas kebenaran ini akan timbul kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini. Namun keegoisan manusia mereka menabrak prinsip kebenaran ini. Waktu tidak memihak siapapun. Apapun, mengikat semua makhluk, agar terbentuk keseimbangan jagat raya ini tanpa intervensi secara langsung. Bagi seseorang berencana melakukan tipu daya atas kebenaran ini hanya efektif dalam jangka waktu yang pendek. Sebaliknya bagi mereka selaras dengan ritme ini akan memperoleh keselamatan abadi. Begitulah jalannya waktu, kala, tanpa terganggu oleh kekacauan sementara dan akan kembali kepada keseimbangan abadi. Waktu akan tetap mengalir sampai tujuannya tercapai. Mari kita perhatikan dialog suci antara Arjuna dan Krishna saat awal perang Bharatayuddha yang dahsyat itu. Krishna memberikan ajaran dharma, yoga dan hakikat diri sejati. Atas keraguan-raguan Arjuna menghadapi para guru, saudara yang disayanginya. Disinilah Krishna menjelaskan amat berkuasanya waktu, kala, tetap berjalan di atas bumi ini. Bahwa hakikat makhluk di dunia. Keberadaannya bukan saat ini saja sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Arjuna belum mengerti dengan jelas masalah itu, akhirnya Krishna menunjukkan aslinya. Arjuna melihat Krishna perwujudan alam semesta berada dalam dirinya. Dari pengamatan Arjuna, ternyata waktu, kala, bukan sekedar durasi, tetapi kekuatan yang memelihara juga mengakhiri alam ini. Penampakan ini juga menggambarkan setiap momen jutaan makhluk hidup yang lahir dan mati berulang-ulang, reinkarnasi. Kesemua makhluk itu suatu saat ada dan saat lainnya hilang sesuai durasi tertentu. Dari pengalaman Arjuna menyaksikan kebenaran keberadaan makhluk di alam semesta ini, keraguan-raguannya lenyap. Akhirnya berkeyakinan bahwa peperangan ini hanyalah salah satu dari hukum kosmis yang tidak bisa ditolak. Dari pengalaman ini Arjuna memperoleh pencerahan batin. Waktu, kala, setiap peristiwa menunjukkan tempatnya yang abadi. Juga terlihat kekuatannya yang perkasa tanpa ada yang mampu mempercepat maupun menundanya. Setelah Krishna kembali ke wujud manusianya berkata, hidup dan mati, kemenangan dan kekalahan semuanya dalam prinsip waktu. Lebih lanjut Krishna menjelaskan bahwa setiap manusia dapat memilih tindakan tetapi hasilnya tergantung proses waktu. Untuk ini bisa kita lihat sehari-hari orang jahat kadang umurnya panjang, sedang orang baik umurnya pendek. Atau orang kaya rumah mewah, harta berlimpah malamnya susah tidur, sedangkan orang pengemis tidur di pinggir jalan dengan nyenyak. Di sini menggambarkan sesuatu tampak dari luar belum tentu sama dengan di dalamnya. Jadi mengerti masalah waktu, kala, yang begitu pelik. Sebenarnya menuju kebebasan dan bukan ketakutan yang selama ini dipikirkan. Waktu bertindak adil tidak memihak siapapun atau apapun. Namun karena ego setiap makhluk atau individu merasakan tidak adil. Sering seseorang mengeluh suatu peristiwa duka bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Waktu selalu menuju keseimbangan alam semesta, sedangkan ulah manusia membuat keseimbangan itu terganggu. Jadi waktu, kala, adalah guru yang membimbing melalui pengalaman setiap tindakan makhluk di alam semesta ini. Kadang walaupun tampaknya kecil atau sederhana pasti memberi akibat setiap unsur di alam semesta ini. Inilah dharma sejati.
Perang hanyalah simbol berjalannya waktu di mana hasilnya pasti untuk kebaikan seluruh alam semesta ini. Kekuatan waktu, kala, mengikat semua makhluk termasuk para dewa dan manusia sekalipun. Tidak ada yang luput olehnya. Semoga bermanfaat.